Ya, kembali lagi di web design ya. Kita masih belajar di eh, tiga pilar web design, yaitu pertama HTML, kemudian JavaScript, dan ketiga CSS. Nah, untuk saat ini masih dilanjutkan tentang HTML atau HTML ya. Masih di resource yang sama, yaitu waitressschools.com, dibuka. Nah, di sini semua tutorial ada di sini, nanti dicek aja masing-masing ya. Dibuka waitressschools.com. Nah, jadi kalau misalkan eh, setelah mata kuliah ini Anda pengen belajar lagi, gitu kan, pengen cari-cari lagi juga bisa, karena untuk di waitressschools.com itu kan online ya, jadi dia akan selalu ada gitu. Kalau mau dipelajari lagi nanti keesokan harinya boleh, silakan kapan. Misalnya Anda udah kerja gitu, misalkan pengen mereview kembali tentang HTML, boleh. Di sini cukup komplit dan saya rasa ini mudah dipahami ya. Kemudian tentang kemarin udah tentang basic dan juga elemen ya, harusnya sih sama aja. Jadi setiap HTML itu merupakan terdiri dari beberapa elemen ya. Jadi elemen itu macam-macam, semua yang ada di HTML itu bisa dibilang sebagai elemen. Yang misalkan ada tag heading, misalkan H1 itu merupakan elemen heading, ada tag paragraf itu satu elemen ya. Dan seterusnya. Nanti juga elemen itu bisa berada di dalam elemen seperti hierarki. Misalkan di dalam body nanti terbagi lagi. Kalau saya bilang di dalam itu berarti harus jelas mana buka mana tutupnya gitu. Ini dibukanya di sini body, kemudian ditutupnya pakai slash body. Kemudian di dalam itu ada apa? Ada satu, ada paragraf gitu. Nah, ini penting untuk dipahami karena nanti ketika kita bermain dengan CSS itu div ya, ada banyak sekali div di situ, terutama di materi atribut, karena nanti akan nested gitu ya. Jadi memang banyak bermain dengan logika di sini, terutama tentang nested elemen. Jadi elemen di dalam elemen, biar tahu gitu. Karena kalau di web design itu kita harus punya gambaran terlebih dahulu layoutnya itu seperti apa, kemudian kita tuangkan dalam bentuk coding ya. Jadi kita punya gambaran secara logika bahwa elemen ini ditaruh di mana, ditaruh di atas, ditaruh di samping, ditaruh di tengah, ditaruh di bawah, atau ada elemen di dalam elemen lagi gitu ya. Itu perlu pemahaman bahwa nested elemen itu sangat penting, sangat berguna nanti kelak ketika coding untuk mendesain halaman sebuah web ya. Kita lanjutkan ke atribut ya. Jadi atribut ini maksudnya apa sih ya? Jadi semua sama seperti dibaca di sini ya. All HTML element can have attributes. Jadi semua elemen HTML itu bisa memiliki atribut ya. Jadi semua boleh kasih atributnya. Jadi atribut itu fungsinya untuk apa? Jadi memberikan informasi tambahan tentang satu elemen ya. Jadi ada informasi tambahan, jadi bisa juga untuk membedakan antara elemen satu dan elemen yang lainnya juga bisa ya. Dan juga atribut itu selalu dibubuhkan, disisipkan pada start tag ya, di tag pembuka, tag awal ya. Kemudian atribut disisipkan name value. Jadi cara menuliskan atribut itu bagaimana? Yaitu rumusnya menuliskan atribut itu name sama dengan value. Ya. Nama atributnya apa itu sebagai name, sama dengan value pakai tanda kutip di situ. Value nanti bebas ya, name juga bebas. Ini cuma rumus aja, namanya itu sebenarnya bebas ya. Tapi ada juga yang khusus, dia masuk dalam kategori atribut tapi punya maksud dan tujuan tertentu, nggak bebas lagi. Ini ada beberapa. Kalau di alin juga bisa, nggak terlalu sulit. Contohnya adalah href attribute, itu untuk sebagai link. Misalkan sini kan,
Tadi sesuai rumusnya ya, atribut itu name, href, ini sebagai name, kemudian atribut value-nya apa di sini? www https://webwiskus.com. Misalkan kan untuk link itu pakai href. Boleh nggak link pakai atribut yang lain? Nggak boleh. Ini sudah ketentuan di sini ya. Ketentuan atribut yang khusus untuk link harus pakai itu. Kemudian image source IMG-SRC ya, itu untuk menyisipkan image itu juga menggunakan atribut SRC atau source ya. Dan seterusnya. Jadi ada dua cara ya, ada dua cara untuk karena kita kan harus misalkan menyisipkan URL, link atau menyisipkan gambar itu ada dua ya. Ini sebenarnya kalau di sistem operasi juga sama sih, ada link atau URL itu punya konsep yang sama, misalkan di Linux seperti itu. Jadi ada kalau di Linux itu ada absolute path, kan ada relative path. Kalau di URL itu juga ada absolute URL, ada relative URL. Kalau absolute URL itu, jadi misalnya kita menyisipkan link atau gambar itu bisa langsung diarahkan ke link gambar tersebut di website manapun. Ya, misalkan ada www.wiskus.com atau www.apa.com, kemudian ada gambar di situ, kemudian kita bisa copy linknya, di copy linknya, klik kanan, copy link, kemudian disisipkan di HTML. Itu nanti langsung muncul otomatis di desain yang kita buat. Ya. Tapi yang hati-hati di sini kita nggak bisa ambil sembarang gambar, karena yang namanya gambar itu pasti punya copyright ya. Gambar fotografi atau desain punya orang itu punya copyright, jadi nggak bisa sembarangan. Jadi secara etika ya kita kasih penghargaan lah ke sumber aslinya gitu kan. Ini ya mungkin boleh kita sisipkan di gambarnya kita, tapi dengan mencantumkan sumber aslinya. Pemilik aslinya siapa? Misalkan foto, difoto oleh siapa? Misalkan gambar, ada desain itu gambarnya oleh siapa? Itu nanti sebagai copyright ya. Itu harus diperhatikan. Kemudian relative URL. Relative URL itu langsung src/image, misalkan seperti ini. Itu artinya image yang sudah di-copy ke dalam folder di lokal host milik kita. Kan di Harddocs kita bikin folder khusus image. Berarti /image/ nama filenya ditaruh di mana. Seperti itu. Jadi tergantung nanti posisinya di mana. Intinya adalah ada gambar, kita tahu lokasinya ada di mana, kemudian kita masukkan path-nya atau lokasi di folder tersebut ada di mana ya. Misalkan kita bikin localhost gitu di XMPP, kita bikin folder di Harddocs, kemudian bikin folder baru, itu menjadi lokasi folder tempat domain HTML kita disimpan ya. Kemudian ada width and height atribut ya, lebar dan tinggi. Itu untuk misalkan kita punya gambar, kita ingin lebih spesifik gambar tersebut berapa lebarnya, berapa tingginya. Misalkan dalam pixel ya, di sini ada 500 pixel untuk kanan. Lebarnya, tingginya 600 pixel. Ya. Tentunya nanti itu sifatnya memaksa gitu, harus kayak gitu. Makanya kalau gambarnya nanti kita custom lebar dan tingginya kadang suka jadi aneh gitu ya, karena kita resize secara paksa ya. Jadi lebih pasti kalau kita bisa tentukan rasionya ya. Kalau misalkan rasio gambarnya berapa, nanti kita set lebar dan tingginya berapa gitu. Jadi bisa lebih pas. Dan seterusnya ya, di sini bisa dibaca. Heading, paragraf, paragraf. Untuk paragraf ini kita menggunakan tag P ya. Jadi satu kalimat atau satu paragraf. Karena satu paragraf itu kan terdiri dari beberapa kalimat ya. Jadi misalkan panjang gitu ya. Kalau misalkan panjang ya
cukup satu TP aja, nggak usah berkali-kali. Jadi misalkan satu paragraf dari beberapa kalimat, kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, dan seterusnya itu masuk ke dalam tag P. Ya. Untuk paragraf. Kemudian HTML display dan seterusnya. Nah di sini uniknya ya, kalau di HTML itu misalkan kita punya paragraf itu nggak beraturan gitu di enter, misalkan sini ada di paragraf, kemudian kita enter di editornya, di .NET++-nya kita enter, terus lagi enter ya. Ketika dia dieksekusi di browser, ketika dijalankan di browser itu dia akan ignore, artinya apa? Mengabaikan setiap enter yang kita tuliskan di editor. Jadi ketika dimunculkan di web browser dia akan ke kanan, lurus ke kanan ya sampai layar itu habis mentok, baru dia turun ke bawah ya. Jadi akan dianggap sebagai satu line, satu baris gitu. Jadi nggak ada masalah. Kalau misalkan di enter berapa kali juga nggak ada masalah, lebih yang banyak gitu misalkan. Ya nggak ada masalah. Oke, itu ya. Cuma memang kalau biar kita lebih mudah ya yang rapi lah gitu. Kalau kode itu yang rapi itu ya. Jadi kita bisa enak lihatnya kalau edit tuh ya, lebih ke penggunaan aja sih. Ya. Kemudian akan saya demokan. Kemarin saya udah pernah ya di sini. Kita coba latihan kembali. Caranya masih sama seperti yang kemarin. Oke, saya cek lagi, kemarin masih ada catatannya. Oke, masih kemarin saya tuliskan lagi aja ya untuk tata caranya. Oke, saya ganti dulu. Ya. Pertama seperti biasa buat folder di htdocs ya. htdocs di posisinya C ya. Udah hafal. Dengan nama misalkan latihan 2 gitu ya. Buat file di folder tersebut dengan nama index.html. Bikin file dulu, baru coding dulu ya. Jangan coding dulu baru di save filenya. Biasakan bikin file dulu saja. Kemudian 3 dibuat dibuka dulu SMPP. Buka SMPP start Apache sampai warnanya hijau ya. Berarti sudah running. Kalau hijau itu running ya. Keempat, copy basic template. Copy basic template ya. Basic template itu yang mana nih kemarin itu yang di basic template kan ada basic template itu di copy aja ke index.html. Oke. Ya, kemudian kita coba praktekkan yang ini dulu ya, paragraf dulu ya, terus kemudian yang style ya. Paragraf, style, formatting dan seterusnya. Oke, cara ini di situ di basic template itu di copy aja. Nah, sini kan ada paragraf ya.
copy paste, kemudian disimpan di index.html. Simpan di mana tadi? Di latihan 2 ya. Oke, dibuat index.html. Ya. Kemudian kita coba tes yang ini, yang tadi ya, paragraf. Ya. Misalkan di sini ini paragrafnya berantakan nih, enter berapa kali. Kita coba buktikan apakah langsung ke kanan atau tidak. Oke, kemudian jangan lupa di start dulu di XMPP-nya. Start Apache, kemudian nanti dijalankannya di mana? Di localhost ya. Di localhost /latihan 2. Caranya buka browser, ketik alamat localhost /latihan 2. Karena latihan 2 karena tadi nama folder kita bikin namanya apa? Latihan 2 /index.html boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Karena kalau yang namanya index itu pasti eksekusi secara otomatis ya, nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa. Nah, bisa dilihat ya, my first heading, kemudian first paragraph, dan tadi paragrafnya kita enter berapa kali, nanti akan saya tunjukkan kodenya, tapi dia langsung ke kanan. Ya. Seperti itu. Oke, ini saya ubah dulu. Ya. Ke browser ke alamat localhost/latihan 2. Kemudian kodenya seperti apa? Seperti ini ya, saya tinggal copy aja dari yang ada di Wiskus. Ingat di sini satu elemen, paragraf ini saya hitung satu elemen, ini satu elemen, buka tutup, ini satu elemen, ini body, buka tutup di sini satu elemen body ini nanti di dalamnya ada banyak elemen di dalamnya. Ada satu paragraf dan seterusnya. Ini mau di kanan, di sebelah kanan juga boleh. Nggak ada masalah. Jadi biar kita ngeceknya lihat lebih nyaman, lebih enak di mata. Ya. Kemudian buka tutup HTML ya. Oke, berikutnya untuk materinya apa lagi? Styles ya. Kita coba yang styles. Ya, HTML attribute is used to add style to element. Jadi atribut ya. Tadi kita sudah belajar atribut. Ya, atribut itu apa sih maksudnya? Nah, sekarang ada atribut yang namanya style ya. Namanya style. Name ditulis style ya. Jadi ditambahkan style kepada elemen. Style itu aja nanti ada beberapa yang bisa kita ubah, terutama berkaitan dengan desain halaman web seperti warna, font, size, ukuran huruf, kemudian ukuran gambar dan seterusnya. Ya. Contohnya seperti ini, red, blue, dan seterusnya. Rumusnya seperti apa?
Ingat bahwa atribut itu bisa nempel di elemen manapun, elemen apapun ya, mau body, H1, paragraf dan seterusnya. Ya, makanya di sini dituliskan tag name ya, nama tagnya apa, bebas di sini. Kemudian style, property, value ya. Style, property, value, stylenya kita tuliskan style, kemudian property value-nya apa di sini. Contohnya kita ingin mengganti warna background-nya, background color. Body style, background color, border blue ya. Jadi memang ini sudah rumusnya ya, untuk mengganti background color maka propertinya adalah background strip color bisa dituliskan ya. Ini nggak boleh diganti ya. Ini sudah ketentuannya seperti itu. Kemudian warna di sini border blue ini boleh diganti ya. Kemudian diakhiri dengan titik koma ya. Coba kita copy. Jadi caranya seperti itu, di copy paste saja, kemudian disisipkan, kemudian diamati hasilnya ya. Berubah gitu. Di copy di body di sini. Ada body, kemudian di copy di editornya, kemudian save, kemudian amati di hasilnya ya. Hasilnya seperti apa di browsernya. Ini saya tukar lagi. Ya. Nah. Ya. Kemudian tadi warnanya diganti dengan warna lain juga boleh. Gitu. Misalkan kita ganti dengan orange. Warna orange di sini. Coba di refresh. Nah, sudah ganti ya dengan warna orange. Jadi parameternya itu bawah warna langsung aja ditulis mau red, green, blue, atau kita bisa gunakan hexadesimal warna ya. Itu hexadesimal untuk warna itu bisa lebih akurat ya. Tapi itu menggunakan kode ya. Jadi setiap warna itu ada kodenya, bisa dikopikan kodenya ke atribut yang kita pilih. Nanti ini berguna ketika di CSS kita mendesain web mau warnanya apa nih gitu. Kita cocokkan ya kodenya apa, kemudian kita copy kodenya ke atributnya. Jadi jarang sekali kita melakukan desain web itu langsung warnanya itu to the point gitu, ditulis red, blue. Ditulis aja blue seperti itu jarang sih. Ini biar memudahkan saja, masih belajar ya. Oke, kemudian background color di sini ada H1. Misalnya kita ingin di H1 di dindingnya kita jadikan kasih background khusus di dinding. Ingat bahwa di atribut itu bisa menempel di tag manapun, di elemen manapun. Jadi kita bisa konfigurasikan, kita bisa modifikasi satu persatu elemennya untuk menghasilkan tampilan yang identik dengan elemen tersebut. Misalkan sini paragraf, style-nya kita ubah, heading style-nya kita ubah, background yang berbeda dengan yang di body tadi. Karena kalau kita masukkan di dalam body ini kan berarti satu layar penuh ya. Karena elemen body itu menggambarkan satu layar yang ada di browser ini dari atas sampai bawah. Tidak ada yang bisa lolos ya. Semua ketutup dengan ini, dengan warna background-nya. Nah, karena kita pengen mengubah style di H1 itu dia berada di atas background, maka harusnya nanti akan berbeda sesuai dengan tag yang kita konfigurasikan. Contoh sini face shading tadi dia berganti ya. Jadi khusus di satu blok ini, satu H1 ini background-nya akan ganti ya. Seperti ya. Codingnya bisa dilihat. Sebenarnya gampang, tinggal copy paste aja dari yang khusus. Kalau misalkan nggak muncul ya berarti salah copy paste, salah posisi.
Jadi dipahami dulu dengan baik supaya nggak salah gitu, posisinya mana gitu. Ya, kadang suka bingung gitu, kopas tapi asal copy paste aja. Memang sih gampang copy paste gitu, tapi tetap harus ada ilmunya gitu, kopinya itu yang mana, kemudian di pastenya kemana gitu. Ya. Nah, ini ya, ditambahkan sini style dia satu, maka berarti di background di headingnya tadi manifest heading, maka akan berubah warnanya. Di paragraf kita copykan stylenya, background colornya, kemudian di paragrafnya akan berubah sesuai warna yang sudah dituliskan di atributnya. Baik, kemudian text color sekarang. Text color kita ada tambahan di sini color blue ya. Nah, misalkan di satu elemen misalnya di satu atau di paragraf kita tambahkan dua style. Caranya seperti apa? Ya. Caranya mudah aja di sini. Ini sebenarnya masuk ke materi inline style ya. Nanti kalau akan lebih jelas di CSS. Tapi di sini akan saya coba diajarkan. Di copy paste aja karena setiap style itu pasti diakhiri dengan titik koma, maka kalau style berikutnya jangan ditulis lagi, jangan ditulis lagi style gitu, itu salah gitu. Misalkan kayak gini, contohnya yang salah ya. Nah, ini contoh salah karena ada dua style dalam satu elemen, dua tulisan style, maksudnya seperti itu. Nggak perlu seperti itu, cukup disisipkan, ditambahkan di belakangnya setelah titik koma. Nah, seperti itu. Ya. Color blue, background color powder blue. Misalkan sini color red, di copy paste aja dari Wordpress Schools-nya, di paste situ color red. Ya. Sekarang coba lihat hasilnya. Ini saya ganti dulu ke oke. Ya, refresh ya. Fontnya berubah ya. Fontnya berubah karena tadi atribut name-nya adalah color itu khusus untuk memberi warna font. Ya, font atau huruf. Warna hurufnya apa? Itu menggunakan atribut name, property name, color. Ya. Kemudian parameternya adalah blue sebagai warna sini. Ya, tadi ditulis saja langsung blue itu untuk latihan. Balik lagi ke codingnya. Ya. Oke. Cukup jelas ya di sini ya. Kemudian ingin mengubah font family, font size. Ya udah kita sisihkan saja. Misalkan di paragraf ini di Wordpress kan digeser ke bawah latihan-latihannya itu text size, font family, copy-copykan aja. Kita bisa amati di situ. Font family sederhana diganti misalkan Arial, Times New Roman, boleh. Kemudian font size-nya, jadi font size kita bisa mengubah. Makanya kemarin sudah dijelaskan bahwa untuk heading itu, misalkan heading 1 itu bukan kita bicara tentang font size, ukuran font. Bukan itu, karena ukuran font itu bisa diganti ya, bisa diubah-ubah. Tapi lebih kepada keutamaan satu judul gitu, bahwa ini adalah judul headline atau judul utama, maka taruh di heading. Nanti kebetulan aja size-nya seperti itu, size default-nya ada. Mau diubah juga boleh, seperti itu. Ya. Makanya di sini font size bisa diubah ke paragraf font size-nya berapa, mau besar kecil. Di sini misalkan 200%, 2 kali lipatnya. Boleh seperti itu, atau mau diganti dengan pixel juga boleh ya. Font size. Kemudian text line boleh dimasukkan di sini.
mau dibikin rata kanan, rata kiri seperti di Word gitu kan. Satu paragraf itu bisa dibikin mau rata kanan, kiri, tengah, ya. Itu menggunakan text align. Text align center supaya ke tengah. Kalau left ya ke kiri, right kanan, center atau tengah. Oke, sudah dalam bentuk codingnya seperti ini. Kita cek ya hasilnya di latihan gua seperti apa tampilannya. Di refresh. Nah, seperti itu. Ya. Sudah berapa ya jadi ke rata tengah? Bandingkan dengan yang di atas ini kan rata kiri ini secara default ke kiri ya. Kalau paragraf secara default ke kiri, kalau misalkan kita tidak kasih atribut satupun di situ, sama kayak kita nulis mulai dari kiri ke kanan gitu ya. Karena di sini atributnya text align center akan rata tengah, dia akan ke tengah. Ya. Oke, dan seterusnya ya. Ini ada HTML formatting untuk mengubah ya teks itu misalkan bold untuk lebih tebal gitu kan. Strong dengan bold itu secara tampilan sih sama sih ya. Tapi ini lebih ke pemaknaan bahwa strong elemen itu bahwa dia penting gitu. Ada lebih importance, lebih ada bahwa ini satu kalimat yang penting, yang utama gitu. Maka strong ya. Jadi walaupun tampilannya sama-sama bold, tag B juga sama bold, strong juga bold, tapi ini lebih ke apa ya? Lebih ke feeling tampilan di web itu ketika muncul paragraf. Oh ini strong gitu. Ada kalimat utama di situ. Ya. Oke, kemudian ada I untuk italic. Misalnya kita mau buat tulisan itu menjadi miring ya, italic ditulis menggunakan tag I italic ya. Dan seterusnya ini boleh dicoba ya. Dicoba aja lebih mudah ya. Biasanya kalau dicoba itu hafal daripada cuma baca gitu. Ya kan? Dibaca kemudian dicoba praktekkan itu lebih nempel biasanya sih seperti itu. Ya. Kadang kalau cuma dibaca kayak gini mungkin nanti bisa lupa gitu. Tapi kalau misalnya udah dipraktekkan, udah diimplementasikan, walaupun di sini banyak gitu ya, nggak apa-apa disisipkan aja, coba dituliskan, itu lama-lama bisa hafal. Ya, seterusnya ini ada quotation, kemudian ada komen. Nah, komen ini kita bisa menuliskan komentar. Dalam artian seperti ini, kita coding bahasa pemrograman pasti bisa ada memunculkan komen di situ ya, itu sebagai keterangan saja. Jadi suatu keterangan yang sebenarnya dia tidak dieksekusi oleh browser ya, untuk kita aja, untuk kita sebagai developer, sebagai web designer untuk menulis, untuk menandai sesuatu biar dia nggak bingung ya. Biar dia nggak bingung. Karena dalam satu develop website itu nggak cuma 10 line, 20 line gitu ya, tapi bisa sampai ribuan line yang kita tuliskan. Itu akan bingung kalau kita kasih komen gitu, kasih keterangan gitu ya. Jadi cara menuliskan komennya seperti ini rumusnya ya. Tag tanda seru ini ya. Tanda seru strip 2 kali, kemudian komennya apa? Ini saya coba bukan di sini. Tanda seru 2 kali.
ada strip 2 kali, kemudian diakhiri dengan strip 2 kali dan penutup tagnya. Nah, ini yang saya siapkan di sini, kemudian baru di sini. Ya. Tulis komen di sini itu sebagai penanda, ya. Jadi boleh kasih keterangan bahwa ini coding apa, seperti itu. Biar kalau misalkan kadang-kadang kalau melakukan develop itu sehari develop, 2 hari develop, ya. Sebulan lagi dia udah lupa gitu. Oh ini apa keterangannya gitu. Itu kalau nggak ditulis komen bahaya ya. Jadi harus mikir lagi ini apa gitu, langsung suka lupa. Kalau udah ada komen di sini kan ada clue tunjuk. Oh ini coding tampilan ini, oh ini coding tampilan apa gitu. Ada penandanya di situ, jadi lebih cepat ya. Oke, coba kita lihat hasilnya. Karena ini kan pada prinsipnya kan dia tidak dieksekusi ya oleh browser ya. Hanya untuk menambahkan keterangan aja, komentar ya. Nah, apa yang ditulis tadi tidak akan muncul gitu ya. Seperti itu. Oke, itu tuh komentar. Berikutnya color. Oke, bermain dengan color ya. Ini kadang cukup mengasihkan ini. Kita coba warna apa gitu. Jadi nggak terlalu monoton ya. Misalkan belajar coding itu kan kita bisa bervariasi dengan warna, mau warna apa gitu stylenya ya. Di sini ada yang langsung to the point namanya ya, tapi terbatas ya. Ada tomato, ada orange, ada gray, straight blue. Nah, ini satu warna ada namanya apa ya. Ini untuk text color tadi sudah bisa. Kemudian border color, kasih border ya, kasih kotak ya. Border bujur sangkar gitu di kotak yang mengelilingi satu elemen ya. Nanti bordernya akan berguna di box modeling ya, di pertemuan selanjutnya akan saya bahas. Kemudian ada color value, bisa ada 3 ya. Salah satunya tadi hexadesimal itu. Hexadesimal A B C D E F, kemudian kombinasi angka huruf ya 0 sampai 7 ya. Kemudian RGB 0 sampai 25, kemudian ada HSL, hue, saturation, ini juga sama untuk warna juga ya. Kemudian ini contohnya background color dan seterusnya untuk ketiga metodenya ya. Seperti itu untuk warna. Jadi nanti kalau misalkan mau bawa warna juga bisa diklik di sini HTML color ya. Atau di sebelah kanan sini ada color picker, diklik aja di sini. Color picker, kemudian kita mau warna apa nih? Ya. Hijau, merah. Ya, nanti ada warnanya apa, kodenya apa ya. Tuh, udah dikasih tahu ya. Nah, di sini kan komplit ya gradasinya ya. Jadi kalau dalam komputer itu kan ada 32 bit warna, itu ada sekian ribu kemungkinan, banyak sekali. Dan ini detail ya, warnanya sangat detail. Jadi kalau menggunakan kode hexadesimal, RGB, HSL itu warnanya nanti akan lebih detail ya. Banyak sekali pilihan warna karena gradasinya itu sangat tajam gitu, banyak sekali. Oke, baik, itu aja untuk materi dari saya sampai ini ya, color ya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih sudah menyimak.